إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan membaca tafsir dari surat An-Nisa ayat 36 sampai 38. Kita baca lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا dan beribadalah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, sampai gitu tafsir kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ai ahsinu ilaihim, baiklah kalian kepada orang-orang tua kalian. Bil qaulil karim, dengan ucapan yang mulia. Wal khitabil latif, dengan panggilan yang lembut. Wal fi'lil jamil, dengan perbuatan yang menyenangkan, yang bagus. Bi ta'ati amrihima, yaitu dengan cara taat pada perintah keduanya. Wajtinabi nahyihima, menjauhi larangan keduanya. Wabil infaqi alaihima, dan dengan memberi nafkah kepada kedua orang tua. Wa ikrami man lahu ta'alluqun bihima, dan memuliakan orang-orang yang ada kaitannya dengan kedua orang tua. Millati la rahimalaka illa bihima, dan menyambung kekerabatan yang kamu tidak ada kaitannya kecuali karena keduanya. Intinya bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaikan. Walil ihsani dhiddani, dan baik kepada kedua orang tua itu lawannya dua macam. Baik kepada kedua orang tua maksudnya bagaimana? Maksudnya itu lawannya al-isaah, tidak jelek pada orang tua. Nah, tidak jelek
tidak cukup. Wa adamil ihsan, tidak berbuat baik itu juga lawannya ihsan. Karena itu kepada kedua orang tua cuek, tidak menghiraukan, itu lawan daripada ihsan kepada kedua orang tua. Kamu tidak berbuat baik, iya, tapi kamu tidak berbuat jelek, iya. Kamu tidak berbuat jelek kepada kedua orang tuamu, tapi kamu juga tidak berbuat baik. Padahal yang diperintahkan oleh Allah adalah berbuat baik. Nah itu. Bahkan seandainya orang tua itu senang dengan anaknya, bukan karena perbuatan anaknya menyenangkan orang tua, itu masih belum dikatakan ihsan kepada kedua orang tua. Difahami ya? Orang tua senang pada anaknya. Apa sebab senangnya orang tua? Apapun sebabnya, yang penting jika sebabnya bukan perbuatan baik anak pada orang tua, itu belum ihsan kepada kedua orang tua. Jadi ihsan kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan anak baik kepada orang tua untuk orang tua. Itu disebut dengan ihsan. Pembahasan itu sama dengan istri kepada suami. Ya, ada hadis yang mubalik banyak yang salah di dalam mengartikan dan memahamkan, yaitu istri yang baik adalah idza nazarta ilaika sarratka. Idza nazarta ilaiha sarratka. Istri yang baik itu adalah apabila kamu sebagai suami melihat kepadanya kamu senang. Itu salah. Mengartikan begitu itu salah. Sesungguhnya artinya tidak kayak gitu, gitu. Dan makna yang terkandung juga beda. Nah, yang betul bagaimana? Yang betul apabila kamu melihatnya, melihat istrimu, istrimu menyenangkanmu. Apa bedanya kamu senang dengan istrimu menyenangkanmu? Kalau kamu senang, belum berarti istrinya berbuat. Misal, suaminya datang, istrinya duduk saja. Tapi mungkin karena si suami itu saking cintanya, akhirnya senang. Tidak berbuat apapun, tapi senang. Itu bukan istri yang baik. Meskipun suaminya senang. Gitu. Istri yang baik adalah yang berbuat perbuatannya itu menyenangkan suami. Idza nazarta ilaiha sarrat, ia menyenangkan kepadamu. Anak dengan orang tua juga kayak gitu. Wah, anaknya pinter, anaknya berhasil jadi raja itu jadi presiden. Tapi berbuat baik apa pada orang tua? Enggak. Tapi orang tuanya senang. Bukan itu anak yang baik. Anak yang baik kepada orang tua adalah anak yang berbuat untuk orang tua kebaikan-kebaikan dan orang tua itu menjadi senang. Ya tentu tidak melanggar yang lebih tinggi, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa bidzil qurba, dan juga harus ihsan kepada kerabat. Wa yashmalu dzalika jami'al aqarib, mencakup semua kerabat. Kerabat adalah yang ada hubungan darah, atau dalam bahasa Arab yang ada hubungan rahim. Maksudnya dalam Islam gitu. Qaribu au ba'idu, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Kerabat dekat orang tua dan anak itu kerabat dekat. Dan ada yang membatasi kerabat dekat itu adalah ahli waris. Ya, ahli waris itu kerabat dekat. Nah, kalau tidak ahli waris, zawul arham, masih ada hubungan rahim, masih ada hubungan darah, yang bukan ahli waris itu kerabat tapi kerabat jauh. Dan ada yang memaknai lain. Maksudnya batasannya dekat sama jauh tadi itu
Itu termasuk yang masyhur. Bi ayyuhsina ilaihim bil qawli wal fi'l, bahwa harus berbuat baik kepada kerabat, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Wa alla yaqta'a bi rahimihi bi qawlihi aw fi'lihi, dan jangan sampai memutus hubungan baik karena ucapannya maupun karena perbuatannya. Wal yatama, dan juga diperintah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Ai alladzina faqadu aba'ahum, yang dimaksud anak yatim adalah anak yang bapaknya meninggal, wahum sighar, dan mereka itu masih kecil. Falahum haqqun 'alal muslimin, maka orang Islam punya kewajiban baik kepada anak yatim. Sawa'un kanu aqariba au ghairuhum, baik anak yatim itu kerabat maupun tidak kerabat. Bikafalatihim, punya kewajiban menanggung mereka. Meskipun wajib di sini adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menanggung, maka yang lain tidak dosa. Kalau tidak melakukan, kenapa? Karena kewajiban itu sudah ada yang melakukan dengan cukup. Seperti sholat jenazah, ya. Sudah ada yang sholat jenazah, yang lain tidak sholat, tidak dosa. Wabirrihim, dan orang-orang Islam punya kewajiban baik kepada anak-anak yatim. Wajabri khawatirihim, dan memberikan yang menyenangkan pikirannya, memenuhi yang menyenangkan pikirannya. Wa ta'dibihim, dan mengajari adab kepadanya. Wa tarbiyatihim ahsana tarbiyah, mendidik mereka dengan sebaik-baik pendidikan. Fi masalih dinihim wa dunyahum, baik urusan dunianya maupun urusan agamanya. Wal masakin, dan wajib juga ihsan kepada orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin adalah alladzina askanahumullahul hajata wal faqra, orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan tidak bisa ia cukupi dan ia selalu butuh. Fakir butuh, gitu. Falam yahsulu ala kifayatihim, mereka orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan rezeki yang bisa mencukupi mereka. Wala kifayati man yamununa, dan tidak bisa mencukupi orang-orang yang harus mereka tanggung. Fa amarallahu ta'ala bil ihsani ilaihim bisaddi khullatihim, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman agar ihsan, agar berbuat baik kepada orang miskin untuk menutupi hal-hal yang perlu ditutupi, untuk menutupi kekosongan yang harus dipenuhi dari orang miskin, kebutuhan mereka, gitu. Bidaf'i faqatihim, dengan memberikan kekurangan-kekurangan mereka. Wal haddi ala dzalika, dan mendorong orang lain untuk memberi kepada mereka yang miskin. Wal qiyamu bima yumkinu minhu, dan melaksanakan apa-apa yang bisa dilaksanakan untuk orang miskin yang memungkinkan. Melaksanakan yang bisa dilaksanakan, misalnya begini, bahwa orang miskin itu butuh mengangkat barang dari satu tempat ke tempat lain, dibantu mengangkatkan. Dibantu mengangkatkan itu adalah membantu orang miskin. Nah, dengan melaksanakan apa yang bisa ia laksanakan untuk orang miskin. Wal jari dzil qurba, juga diperintah berbuat baik kepada tetangga yang kerabat. Al jar al qarib alladzi lahu haqqan, tetangga kerabat punya dua hak, hakul jiwar wa hakul qarabah, hak tetangga dan hak kerabat. Falahu ala jarihi haqqun, maka dia punya hak yang menjadi kewajiban tetangganya.
wa ihsanun dan punya kewajiban ihsan, kewajiban berbuat baik. Seperti apa kebaikannya? Seperti baik dalam pandangan masyarakat. Artinya bi'ah satu dengan yang lain itu beda. Wal jaril junubi dan tetangga yang bukan kerabat juga wajib berbuat baik kepada mereka. Ay alladzi laisa lahu qaraba yang tidak ada hubungan kerabat. Wa kullama kana al-jaru aqrabu baban dan tetangga itu semakin dekat pintunya kana akidu haqqan maka lebih kuat haknya. Fayam bagilil jari ayyata'ahada jarahu bil hadiyati was sadaqah maka setiap tetangga selayaknya memperhatikan untuk memberi hadiah kepada tetangganya, memberi sedekah kepada tetangganya, wad da'wah dan mengundang tetangganya, wal latafa bil aqwali wal af'al dan lembut dalam ucapan dan perbuatan, wa adama adhiyatihi biqaulin aw fi'lin dan tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, was-sahibi bil jambi dan as-sahib yang selalu menemani bil jambi di sisinya. Qila ar-rafiqu fis safar, ada yang menafsirkan teman safar. Wa qila az-zauja yang selalu menemani di sisinya, ada yang menafsirkan istri. Wa qila as-sahib mutlaqan dan ada yang mengatakan teman secara mutlak, teman dekat. Maka wajib juga berbuat baik kepada ketiga-tiganya, kepada teman safar, kepada istri, kepada teman dekat. Wala'allahu aula dan diartikan secara mutlak, yang penting dekat, teman, maka lebih utama. Fa innahu yashmalu sahiba fil hadari was safari wa yashmalu zawja, karena kalau diartikan secara mutlak mencakup yang menemani dalam perjalanan dan mencakup istri juga. Fa'ala sahibi li sahibihi hakun zaidun, maka orang yang dekat dengan orang lain punya kewajiban tambah, lawannya punya hak lebih. Ya, ala mujarradi islamihi dibandingkan dengan semata-mata dia orang Islam tapi bukan teman. Artinya semua orang Islam punya hak yang menjadi kewajiban orang Islam yang lain. Jika orang itu teman, maka punya hak lebih. Dan yang berkewajiban punya kewajiban lebih. Min musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunyahu. Nah, berupa apa? Memberikan bantuan, baik yang berkaitan dengan dunianya maupun dengan agamanya. Wa nuskhilahu wal wafa'u ma'ahu. Memberi nasihat kepadanya. Dan memenuhi apa yang harus dipenuhinya. Kalau berjanji memenuhi janjinya. Ya intinya bahwa wafa ya. Fil yusri wal usri wal mansyati wal makroh, baik dalam keadaan enak maupun tidak enak, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Wa ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi, harus berusaha mencintainya seperti ia mencintai dirinya. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dan hendaknya ia benci kejelekan mengenai teman-teman tadi itu sebagaimana dia benci kejelekan menimpa dirinya. Wa kullama zadati suhbah, dan semakin dekat hubungan pertemanan gitu, atau yang menemani tadi itu baik teman safar, teman dekat atau istri, semakin dekat ta'akkadal haqqu wa zada, haknya semakin kuat dan semakin bertambah. Dan juga wajib ihsan kepada ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Al-gharib, orang asing. Alladzi ihtaja fi baladil ghurbah, yang ada di daerah asing apalagi ia punya kebutuhan. Aulam yahtas, meskipun tidak punya kebutuhan, dia orang asing, maka penduduk setempat harus berbuat baik kepadanya. Falahu hakun alal muslimina li syiddati hajatihi, maka orang yang ada di daerah yang asing itu punya hak untuk dibantu, untuk ditolong, untuk disikapi dengan baik. Wa kaunuhu fi ghairi watanihi bitablighihi ila maqsudihi, dan karena dia tidak di negerinya, tidak di daerahnya, kalau butuh sampai kepada daerahnya maka
diupayakan bagaimana supaya sampai ke daerahnya. Au ba'di maksudihi, atau ketujuannya. Wa bi ikramihi wa ta'nisihi, dan dengan memberikan halal yang menunjukkan memuliakan kepadanya, yang menunjukkan memuliakan kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aimanukum, dan juga diperintah ihsan, diperintah berbuat baik terhadap apapun yang ia miliki. Ai minal adamin wal bahaim, baik orang manusia yang ia miliki yaitu budak atau ternak yang ia miliki, maka tuannya wajib berbuat baik. Bil qiyami bi kifayatihim wa adami tahmilihim ma yashukku alaihim, yaitu dengan memberikan kebutuhannya, makan minumnya, kalau budak pakaiannya, tempat tidurnya, sarananya, dan tidak membebani budak atau hewan yang dimiliki melebihi kemampuannya. Wa i'anatihim ala ma yatahammaluna, bahkan hendaknya membantu apa yang memberatkannya. Wa ta'dibihim laha lima fihi maslahatuhum, dan mengarahkan hal man qama bihadhil ma'murati fahuwal khadi'u li rabbih. Siapa yang melaksanakan semua tadi itu berarti dia betul-betul tunduk kepada Allah. Karena apa? Karena ini adalah aturan Allah, syariat Allah. Al-mutawadhi' li ibadillah, berarti dia orang yang tawadhu kepada sesama hamba. Jadi kalau dia orang yang ihsan kepada orang tua, berarti dia orang yang tawadhu. Kalau dia baik kepada kerabat, berarti dia orang yang tawadhu. Berarti dia baik kepada Allah dan dia tawadhu. Dan seterusnya. Wal munqadu li amrillahi wa syar'i, berarti dia melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah. Alladzi yastahiqu tsawabal jazila wa tsana'al jamil, yang mana orang yang melaksanakan syariat Allah itu layak untuk diberi pahala yang besar, layak untuk dipuji dengan pujian-pujian yang baik. Wa man lam yakum bidzalika, yang tidak melaksanakan hal itu, fa innahu abdun mu'arradun au mu'ridun an rabbih. Yang tidak melaksanakan itu, maka dia berarti abdun mu'ridun an rabbih, hamba yang berpaling dari Tuhannya. Ghairu munqadin li awamirihi, tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Wala mutawadhi'un lil haqqi, berarti tidak tawadhu kepada sesamanya. Bal huwa mutakabbirun ala ibadillah, bahkan jadi hamba yang sombong. Kalau anak itu tidak baik pada orang tuanya berarti sombong. Kalau dia tidak baik kepada kerabatnya berarti sombong. Kalau dia tidak menolong orang yang butuh ditolong berarti sombong, dan seterusnya. Dan seterusnya. Mu'jabun binafsihi, berarti dia takjub terhadap dirinya. Fakhurun biqaulihi, berarti dia itu bangga dengan ucapan-ucapannya. Walihada qala innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Oleh karena itu akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang mukhtal, mu'jabun binafsihi, terheran kepada dirinya, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, mutakabbiran alal khalqi, itu melebihkan dirinya daripada yang lain, fakhuron, itu bangga memuji dirinya. Gitu. Fakhur bangga berupa memuji dirinya, bahwa dirinya adalah orang, oh kalau saya, gitu. Oh kalau saya, nah, itu orang yang memuji dirinya. Yuthni ala nafsihi, memuji dirinya, wa yamdahuha, gitu. Menjunjungnya. Ala wajhil fakhri wal batari ala ibadillah, itu dengan sebutan yang menunjukkan kebanggaan dan menunjukkan kesombongan atas hamba-hamba Allah yang lain. Fahaulai, maka orang-orang yang tidak ihsan tadi itu, ya, lalu disifati sebagai orang yang sombong itu, ya, mereka itu ma bihim minal ikhtiyali wal fakhri yamna'uhum minal qiyami bil huquqi. Gitu. Mereka itu ma bihim minal ikhtiyal, kesombongan yang ada pada di mereka,
wal fakhr, kebanggaan yang ada pada diri mereka, yamna'uhum minal qiyami bil huquqi, itulah yang menjadi sebab menghalang-halangi mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban orang, melaksanakan kewajiban-kewajibannya menjadi hak orang. Walihadza dhammahumullahu biqauli, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan firman kelanjutannya. Coba kalau diperhatikan ayatnya, diperintah tauhid, tidak boleh syirik. Setelah itu diperintah ihsan. Jadi diperintah tauhid, diperintah ihsan. Ihsan itu berbuat. Ihsan itu berbuat baik. Tapi diakhiri dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang bangga dengan memuji dirinya. Enggak suka dengan orang yang bangga diri dan orang yang memuji dirinya atas orang lain. Nah, padahal ayat awalnya itu bukan bab bangga, bukan gitu. Awal ayat itu diperintah bertauhid, tidak boleh syirik. Diperintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, tetangga kerabat, tetangga bukan kerabat, kepada teman, gitu. Kepada anak yatim, kepada orang miskin. Diperintah baik itu. Ternyata diakhiri bukan dipuji kalau berbuat, bukan diazab kalau berendah, tapi diakhiri Allah tidak suka kepada orang yang mukhtalan fakhura, orang yang bangga diri, orang yang memuji dirinya. Nah itu. Lalu saya memberikan penjelasan, berarti orang yang tidak ihsan kepada orang tuanya, tidak ihsan kepada kerabatnya, tidak ihsan kepada orang dekatnya, kepada tetangga, berarti dia itu orang yang membanggakan diri, orang yang memuji dirinya. Kenapa? Lalu diakhiri, sesungguhnya kebanggaan dirinya, pujian terhadap dirinya, itulah yang menyebabkan ia tidak berbuat baik. Tidak memenuhi hak orang, tidak memenuhi hak orang tuanya, tidak memenuhi hak tetangganya, tidak memenuhi hak dan seterusnya. Lalu ayat berikutnya menunjukkan seperti itu. Bagaimana? Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil. Ini. Ai yamnauna ma alaihim minal huquqil wajibah, tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mendorong orang supaya juga bakhil. Orang yang bakhil itu senang apabila orang lain juga bakhil. Diperhatikan ya. Orang yang bakhil itu senang apabila orang yang lain juga bakhil. Maksudnya bagaimana? Orang yang bakhil itu adalah waktunya memberi, dia tidak memberi. Dan kalau ada orang yang memberi, muncul dalam pikirannya, gak usah dibantu. Gak usah dibantu. Nah jadi itu. Nggak malah, alhamdulillah saya berat membantu tapi orang lain membantu. Enggak malah begitu. Tapi senang kalau orang lain itu juga bakhil. Nah, karena itu di sini difirmankan oleh Allah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan orang untuk bakhil. Ya kalau sampai pada tingkatan nyata kayak gitu, itu berarti sudah luar biasa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Terakhir, wa yamna'unal ma'un, mencegah orang lain menolong orang lain. Yamna'una, mereka mencegah apa? Mencegah orang-orang yang menolong orang lain. Gak usah dibantu. Gampangnya begitu. Gak usah dipinjemin. Tafsirnya yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un di zaman Nabi, di antara kita itu adalah al-qudur. Qudur apa ya? Jamak dari kidir. Apa kidir? Bejana alat dapur, panci, gitu. Dan semisalnya.
Panci di zaman sekarang, di zaman dulu mungkin dari kereweng, dari tanah yang dibakar itu. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah orang lain meminjamin orang lain. Gak usah dipinjemin. Nah jadi itu. Nah itu di zaman Nabi. Wa yamna'unal, tapi artinya umum. Artinya umum. Itu tafsir tadi wa yamna'unal ma'un di zaman kita. Ayat wa yamna'unal ma'un itu, orang itu kalau minjemin panci orang lain, orang munafik itu nggak seneng. Gak usah dipinjemin, biarkan. Nah jadi kayak gitu. Seneng kalau orang lain itu kesulitan. Itu hati yang jelek seperti itu. Nah, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, memerintahkan orang lain supaya bakhil. Bi aqwalihim wa af'alihim, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan keutamaan Allah yang Allah berikan kepadanya. Menyembunyikan keutamaan Allah yang Allah berikan padanya, kalau maknanya umum, gitu. Orang-orang ahli kitab itu tidak mau menyampaikan ayat-ayat Allah. Gitu. Utamanya apabila tidak disampaikan itu mendapatkan kesenangan dunia. Nah, menyembunyikan ayat-ayat Allah SWT. Termasuk makna di dalamnya adalah diberi kenikmatan dunia, tapi ya, disembunyikan saja, gitu. Padahal Allah memerintahkan agar nikmat Allah itu diberitakan, tapi memberitakannya harus juga dengan benar. Nah itu menyembunyikan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Misalnya kalau urusan dunia, kaya tapi menampakkan diri miskin. Nah itu menyembunyikan keutamaan yang telah Allah berikan kepadanya. Itu dalam bab dunia. Tidak boleh orang kaya menampakkan diri miskin. Gitu ya. Orang yang mampu, ya, tidak apa-apa berpakaian yang baik, yang penting tidak berlebih-lebihan, dan itu belajar memberi apabila ada kelebihan, supaya tidak terjerumus kepada orang yang golongan orang yang bakhil. Nah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, ay minal ilmi alladhi yahdadi bihi dhalluna wa yastarshidu bihil jahiluna wa yaktumunahu anhum. Nah, ini menyembunyikan keutamaan Allah berupa agama, berupa ilmu. Yaitu ilmu. Allah memberinya ilmu yang mana dengan ilmu ini harusnya orang yang tersesat mendapatkan hidayah, tapi dia diam saja, tidak menyampaikan ilmu itu. Yang seharusnya orang yang tidak ngerti jadi ngerti, dia diam aja. Akhirnya tidak menyampaikan ilmu itu, akhirnya yang tidak ngerti terus tidak ngerti. Fayaktumunahu anhum, ilmunya dia sembunyikan sehingga orang lain tidak tahu. Wa yudhiruna lahum minal batili ma yahulu bainahum wa bainal haq, apalagi menampakkan lawannya ilmu, menampakkan kebatilan yang akhirnya menghalang-halangi mereka dari kebenaran. Fajama'u bainal bukhli bil mali wal bukhli bil ilmi, akhirnya terkumpul di dalam dirinya bakhil dalam bab harta dan juga bakhil dalam bab ilmu atau dalam bab agama. Wa bayyana as-sa'ya fi khasarati anfusihim, dan Allah SWT menjelaskan itu jalan orang yang merugikan diri mereka itu. Wa khasarati ghairihim, dan yang merugikan orang lain. Wa hadhihi hiya sifatul kafirin, dan
wa bayyana sa'ya fi khasarati anfusihim wa khasarati ghairihim, dan ia menjelaskan jalan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Wa hadhihi ya sifatul kafirin, dan itu adalah sifat orang kafir. Falihadza qala ta'ala wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka azab, gitu. Menyiapkan azab untuk orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan. Ai kama takabbaru ala ibadillah, maknanya sebagaimana kalian sombong terhadap orang lain, wa mana'u huquqahum, kalian tidak memberikan hak orang lain, baik orang tua, kerabat, tetangga, teman, ya. Kalian sombong tidak memberikan hak mereka, wa tusabbibu fi man'i ghairihim, ya. Wa tusabbibu fi man'i ghairihim minal bukhli wa adamil ihtida'i, gitu. Dan kalian menjadi sebab orang lain tidak mendapatkan karena kebakhilan dan karena kalian bakhil terhadap ilmu juga. Ahanahum bil adzabil alim, maka Allah menghinakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Wal khizyi daim, dan kehinaan yang kekal. Fa'iyadzan billah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli su', dari segala kejelekan. Lalu diakhiri dengan ayat yang terakhir, alladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Allah SWT memberitakan bahwa orang-orang yang zahirnya menginfakkan hartanya, tapi menginfakkan hartanya itu adalah dengan hati yang riya. Ayat ini kita baca yang akan datang saja karena sudah ada peringatan waktu. Itu tafsir yang tadi kita baca, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Adapun faedah secara global, gitu. Yang pertama, kita diperintah untuk bertauhid dengan benar, jauh dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan. Yang kedua, diperintah ihsan, dan ihsan itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga yang kerabat, kepada tetangga yang bukan kerabat, kepada teman secara umum, baik teman safar, teman tatkala tidak safar, atau istri. Nah, diperintah berbuat baik dan tidak boleh menyembunyikan, atau tidak boleh bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil itu menyembunyikan hartanya, seharusnya ia memberikan, tidak memberikan, dan juga tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, dan barang siapa yang mengikuti itu berarti dia betul-betul tunduk kepada Allah, berarti dia betul-betul tawaduk kepada sesama. Nah, dan itulah orang yang baik. Dan orang yang tidak begitu berarti tidak tunduk kepada Allah dan dinyatakan oleh Allah sombong, dan itu adalah sifat orang kafir. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan? Kalau kita beramal dengan tujuan supaya amal orang tua itu jalan terus, bagaimana? Jadi misalnya begini, orang tua itu biasanya bersedekah. Orang tua itu biasanya memberi kepada fulan. Setelah itu orang tua meninggal, anaknya melanjutkan. Itu tujuannya supaya amalan orang tua tidak terputus. Itu betul apa salah? Jawabannya itu betul. Bahkan itu termasuk berbakti kepada orang tua, yaitu melanjutkan kebaikan orang tua yang sebelum meninggal itu selalu dilakukan, dan anak yang melanjutkan ini dia
sama sekali tidak ada kaitan dengan perbuatan itu seandainya tidak karena melanjutkan amal. Itu adalah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kalau punya orang tua, orang tua biasanya berbuat baik kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Setelah itu orang tua meninggal. Siapa yang melanjutkan berbuat baik orang tua itu? Anaknya. Maka orang tua mendapatkan pahala terus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini tergolong orang yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah melanjutkan kebaikan orang tua yang dia sama sekali tidak ada kaitan dengan perbuatan itu kalau tidak karena melanjutkan kebaikan orang tuanya. Itu. Nah, mungkin itu dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.